Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian dasar-dasar dan tujuan serta ruang lingkup administrasi persekolahan, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi dalam perkuliahan administrasi persekolahan untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mudah-mudahan saudara bisa mempelajari video ini dengan baik sehingga saudara bisa mencapai kegiatan pembelajaran pada saat ini, dan mudah-mudahan materi yang disajikan ini bisa menjadi pemahaman yang baru bagi saudara, terutama dalam bidang administrasi persekolahan. Baik, sebelum saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dasar-dasar dan ruang lingkup dari administrasi persekolahan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran untuk dipahami oleh mahasiswa, dan mudah-mudahan dari capaian pembelajaran ini saudara bisa mencapainya, ya. Karena pada dasarnya untuk pembelajaran kali ini diharapkan saudara ini bisa mencapai apa yang menjadi capaian dari pembelajarannya. Nah, di mana capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian dasar-dasar dan tujuan serta ruang lingkup administrasi persekolahan. Nah, mudah-mudahan capaian ini bisa diraih oleh saudara, bisa menjadi pemahaman bagi saudara, karena pada dasarnya dalam materi ini merupakan konsep awal sebelum nanti saudara akan memahami materi pendalaman dari administrasi persekolahan ini. Jadi hal ini sangat penting sekali saudara untuk memahaminya terlebih dahulu, ya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap materi-materi yang akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saudara bisa melihat latar belakang dari administrasi persekolahan, di mana dimulai dari kemakmuran ataupun kebahagiaan yang hendak dicapai oleh individu-individu yang ada di dalam pendidikan, ya, sehingga mengharuskan pendidikannya itu berkualitas, ya. Karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Jika sumber daya manusianya berkualitas, pasti akan mendapatkan penghargaan di dalam pekerjaannya. Nah, maka muncullah kemakmuran ataupun kebahagiaan itu. Nah, bagaimana caranya supaya pendidikan itu berkualitas? Yaitu dengan menciptakan iklim sekolah yang berkualitas juga, iklim sekolah yang baik juga, iklim sekolah yang efektif, ya. Di mana iklim sekolah itu terdiri dari berbagai macam komponen. Apa saja? Yaitu kurikulum, sarana dan prasarana, biaya atau pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Nah, itu adalah komponen-komponen di dalam iklim sekolah yang nantinya itu membentuk satu manajemen sekolah. Nah, dari situlah terbentuk administrasi persekolahan, ya, di mana administrasi persekolahan itu membahas mengenai komponen-komponen yang tadi saya sebutkan, ya, baik itu administrasi kurikulumnya, administrasi sarana dan prasarananya, administrasi pembiayaannya, administrasi pendidik dan tenaga kependidikannya, termasuk administrasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Nah, dari sini saudara harus sudah bisa memahami apa yang melatar belakangi dari adanya administrasi persekolahan itu, ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa administrasi sekolah ini penting diketahui atau dipelajari oleh calon
guru, termasuk Anda di sini sebagai calon gurunya. Nah, setelah saudara memahami latar belakang administrasi sekolah ataupun administrasi persekolahan, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari administrasi persekolahannya. Di mana administrasi persekolahan itu terdiri dari dua kata, administrasi dan sekolah. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari administrasi. Menurut Terry, administrasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas perencanaan, pengendalian, serta juga pengorganisasian pekerjaan perkantoran, dan juga penggerakan mereka yang melaksanakannya supaya dapat mencapai tujuan yang telah atau sudah ditetapkan. Lalu menurut Sondang Siagan, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat kita simpulkan, pada hakikatnya yang menjadi perhatian utama administrasi adalah adanya tujuan, adanya manusia, adanya sumber, dan adanya waktu. Pengertian administrasi secara luas ini ialah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau juga lebih yang memiliki tujuan untuk dapat mencapai target, yakni dengan memanfaatkan sarana dan juga prasarana tertentu secara berdaya guna serta juga berhasil guna. Nah, dari definisi administrasi tersebut, kita bisa mengetahui tiga hal penting. Ya. Yang pertama, bahwa administrasi ini merupakan sebuah seni sekaligus proses. Yakni, sebagai seni, administrasi tersebut membutuhkan kiat khusus yang sifatnya kondisional serta situasional, yang disebabkan karena selalu terkait dengan kondisi, waktu, situasi, serta tempat. Yang kedua, di dalam administrasi tersebut terdapat unsur tertentu, di antaranya memiliki atau mempunyai tujuan, terjadi kerjasama antar orang baik secara formal ataupun hierarkis, lalu terdapat tugas, terdapat dua orang atau lebih di dalamnya, lalu ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, administrasi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban manusia, di mana administrasi tersebut berguna untuk dapat mencapai tujuan bersama. Nah, itu adalah pengertian dari administrasi yang harus kita pahami bersama. Setelah saudara memahami mengenai administrasi, selanjutnya saudara harus memahami apa itu sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal. Ya, mungkin saudara pun sudah bisa mengetahui ya, mana lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal maupun informal, di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik ataupun guru. Nah, secara umum, fungsi sekolah adalah untuk memberikan pengajaran kepada para peserta didik, sehingga menjadi individu yang berguna bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Adapun beberapa fungsi sekolah ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan umum. Manusia tanpa pengetahuan akan sangat sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah mengajarkan banyak hal mengenai pengetahuan umum kepada para peserta didik, sehingga menyebabkan peserta didik itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seperti apa. Lalu yang selanjutnya memberikan keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah diantaranya adalah kemampuan belajar, menulis, maupun berhitung. Nah, ketiga keterampilan dasar ini sangat dibutuhkan manusia agar bisa mendapatkan pekerjaan dan bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah membentuk pribadi sosial.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, melalui sekolah, para peserta didik dibentuk menjadi individu yang dapat berinteraksi dan bergaul dengan sesamanya tanpa terhambat oleh adanya perbedaan. Sebagai salah satu contoh di dalam pembelajaran, ada diskusi kelompok yang mengharuskan adanya interaksi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Nah, itu yang nantinya akan membentuk peserta didik itu memiliki kepribadian yang berjiwa sosial. Lalu yang keempat, alat transformasi kebudayaan. Nah, selain memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendidikan di sekolah juga dapat memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia dapat membantu mereka dalam melakukan inovasi ataupun penemuan baru dalam perkembangan peradaban manusia. Tetapi harus diperhatikan, ketika mau menciptakan suatu kebudayaan baru, kebudayaan-kebudayaan yang lama itu jangan semuanya dihilangkan, tetapi harus kita combine-kan sehingga kita tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, ya. Kecuali kebudayaan-kebudayaan yang memang kurang baik gitu. Itu boleh ditinggalkan. Lalu yang kelima, ya, fungsi dari sekolah adalah mempersiapkan peserta didik untuk menempuh suatu pekerjaan. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa untuk bekerja sekarang itu harus bersekolah terlebih dahulu, ya, atau melaksanakan pendidikan terlebih dahulu, ya. Di mana biasanya ketika kita bekerja, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu akan dihargai oleh pekerjaannya, ya. Oleh karena itu fungsi sekolah yang terakhir itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik atau manusia untuk memperoleh suatu pekerjaan yang layak. Nah, itu yang harus kita pahami mengenai sekolah. Setelah saudara memahami pengertian dari administrasi dan pengertian dari sekolah, barulah kita akan membahas mengenai administrasi persekolahan. Menurut M. Ngalim Purwanto mengatakan bahwa administrasi sekolah adalah suatu proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, laporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, dalam arti yang sebenarnya, administrasi sekolah dapat dirumuskan semua dalam kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan sekolah. Di mana tujuan sekolah secara sederhana dapat dikemukakan agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Untuk itu diperlukan berbagai rencana pelaksanaan. Harus ada pembagian tugas dan penempatan guru. Perlu jadwal kegiatan dan harus ada pengawasan terhadap semua kegiatan tersebut, ya. Nah, dari pengertian yang tadi saya sebutkan, perlu ditegaskan bahwa yang pertama, administrasi persekolahan itu merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Yang kedua, bahwa administrasi persekolahan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang luas, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, khususnya dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang ketiga, bahwa administrasi persekolahan itu bukan hanya sekedar kegiatan tata usaha seperti yang dilakukan di kantor-kantor, ya, tetapi administrasi persekolahan itu lebih luas lagi, termasuk ke dalam komponen-komponen yang ada ataupun personel-personel yang ada di dalam sekolahnya. Sehingga secara sederhana dan mudah dapat dikatakan bahwa administrasi persekolahan itu adalah suatu ilmu tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tercapai tujuan pendidikan di sekolah itu sendiri. Singkatnya, administrasi pendidikan atau administrasi persekolahan ialah pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah.
Nah, kalian harus bisa memahami dulu pengertian dari administrasi persekolahannya. Sehingga nanti ke depannya kita akan membahas secara lebih rinci mengenai personil yang ada di dalam persekolahannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan prinsip administrasi persekolahan. Yang pertama adalah prinsip efisiensi. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan sumber-sumber, baik itu tenaganya, baik itu pendanaannya, maupun fasilitas sarana prasarana yang adanya. Jadi seorang administrator itu harus bisa mengefisiensikan sesuai dengan sumber-sumber yang adanya. Lalu yang kedua, prinsip pengelolaan, di mana seorang administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yaitu mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Nah, sebagai administrator ya harus bisa melakukan ataupun menerapkan prinsip dari manajemen, ya, yaitu yang tadi saya sebutkan, mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, maupun mengontrol. Lalu yang ketiga, prinsip dari administrasi adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Harus dipahami bahwa tugas utama dari seorang administrator itu adalah melakukan pengelolaan. Sehingga harus diutamakan dalam hal mengelolanya, bukan dalam hal teknisnya. Ya, jadi itu harus menjadi prioritas utama bagi seorang administrator. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antara manusia atau human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini harus kita pahami juga bersama bahwa seorang administrator itu harus mampu memiliki prinsip kepemimpinan yang efektif. Harus bisa melihat, harus bisa menempatkan tugas ya sesuai dengan kemampuan bawahannya, ya, ataupun sesuai dengan kemampuan orang-orang yang ada di lingkungan manajemennya. Lalu yang kelima adalah prinsip kerja sama. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, dalam hal ini bahwa seorang administrator itu harus mampu bekerja sama dengan yang lainnya, ataupun harus bisa mengembangkan prinsip dari kerjasamanya di antara timnya. Jika dalam timnya tidak bisa melakukan kerjasama dengan baik, maka hasil dari administrasinya itu akan kurang baik juga. Begitupun dalam persekolahan, ya. Dalam persekolahan itu harus bisa membuat kerjasama yang baik antara personil-personil yang ada di sekolah. Baik itu kepala sekolahnya, baik itu wakil kepala sekolah, baik itu pendidik atau guru, ataupun personil-personil yang ada di lingkungan persekolahannya. Nah, itu adalah prinsip dari administrasi persekolahan yang harus kita pahami. Selanjutnya akan dibahas tujuan administrasi sekolah menurut Sergio Vanni dan Carver. Bahwa tujuan administrasi sekolah menurut mereka itu ada 4. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga adaptasi, yang keempat kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum maupun tuntunan zaman. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dana dan tenaga semaksimal mungkin, tetapi memberi hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan diri
atau adaptif dengan lingkungan sekolah yang baru. Selanjutnya, lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan yang nantinya orang tersebut harus memberikan kepuasan kerja kepada perusahaannya. Nah, itu adalah tujuan administrasi sekolah menurut Sergio Vanni. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari administrasi persekolahannya. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah. Bidang tata usaha sekolah ini biasanya meliputi yang pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang selanjutnya, anggaran belanja keuangan sekolah. Karena biasanya bendahara sekolah itu adanya di dalam tata usaha, gitu ya. Lalu yang ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat, masalah keuangan dan pembukuannya. Yang kelima, korespondensi ataupun surat menyurat. Yang keenam, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapot, dan sebagainya. Nah, itu merupakan bagian administrasi dari bidang tata usaha sekolah. Selanjutnya, yang kedua dari bidang personalia peserta didik. Biasanya meliputi organisasi peserta didik. Ya, kalau di sekolah biasanya ada OSIS gitu kan. Nah, itu administrasi di dalam personalia peserta didik. Yang kedua, masalah kesehatan peserta didik. Yang ketiga, masalah kesejahteraan peserta didik. Yang keempat, evaluasi kemajuan hasil belajar dari peserta didik. Yang kelima, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Nah, itu biasanya BK ya. Nah, itu merupakan bidang personalia peserta didik. Ya, tugas-tugas atau administrasi yang ada pada bidang tersebut. Yang ketiga, bidang personalia guru. Bidang personalia guru meliputi yang pertama, pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Yang kedua, organisasi personil guru. Biasanya di tingkat sekolah itu ada yang namanya MGMP, ya, musyawarah guru mata pelajaran. Yang ketiga, masalah kepegawaian. Yang keempat, masalah evaluasi kemajuan hasil pengajaran dari gurunya itu sendiri. Ya, jadi guru itu harus membuat evaluasi dari pembelajarannya yang sudah dilakukan. Yang kelima, refreshing dan upgrading bagi guru-guru. Ya, nah itu adalah tugas-tugas administrasi di bidang personalia guru. Yang keempat, bidang pengawasan atau supervisi yang meliputi antara lain. Yang pertama, usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. Jadi bidang pengawasan ataupun supervisi harus bisa memberikan semangat atau motivasi kepada guru ataupun tata usaha agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Lalu mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, dan pegawai tata usaha. Yang ketiga, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. Nah, itu adalah tugas administrasi untuk bidang pengawasan. Selanjutnya, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Di antaranya meliputi berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan maupun pengajaran. Yang kedua, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Nah, harus bisa dipahami juga bahwa di dalam kurikulum itu karena sering berubah-ubah, nah seorang guru ataupun di dalam bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum ini harus mampu bisa melakukan pembaharuan terhadap guru-gurunya untuk memahami kurikulum yang diterapkan pada saat sekarang ini seperti apa, sehingga
pembelajaran yang nanti dilakukan oleh guru bisa sesuai dengan harapan yang sudah ditentukan oleh kementerian. Nah, itu adalah ruang lingkup dari administrasi persekolahan beserta tugas-tugas dari setiap bidangnya. Adapun tugas-tugas pokok tenaga administrasi sekolah secara umum adalah yang pertama tugas pokok ketatausahaan, yang kedua bendahara sekolah, yang ketiga inventarisasi dan perlengkapan, yang keempat administrasi kepegawaian, yang kelima administrasi kesiswaan, yang keenam administrasi surat menyurat, yang ketujuh pustakawan, yang kedelapan laboran, yang kesembilan penjaga sekolah. Nah, itu adalah tugas-tugas pokok dari tenaga administrasi yang ada di lingkungan sekolah. Baik, simpulan dari materi yang sudah tadi saya jelaskan bahwa dalam administrasi seluruh aktivitasnya merupakan sebuah sistem. Maksudnya, setiap administrator bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun demikian, pada saat yang sama mereka juga bekerja dalam rangka tujuan bersama, yakni tujuan sekolah yang biasanya telah diformalkan dalam bentuk visi maupun misi sekolah. Ya, sehingga saudara sebagai calon guru ke depannya yang nanti akan melaksanakan juga tugas dan fungsi dari administrasi sekolah harus memahami setiap tugas maupun fungsinya. Ya. Karena ini akan dilakukan oleh saudara, ini akan diterapkan oleh saudara, baik itu tugas-tugasnya maupun fungsi-fungsinya. Ya, nah, mudah-mudahan kan di sini nanti ada yang calon-calon kepala sekolah gitu. Jika Anda kepala sekolah berarti harus paham secara keseluruhan mengenai administrasi persekolahannya. Karena nanti Anda yang harus membimbingnya, Anda nanti yang harus melakukan pengawasan dari setiap administrasi yang dilakukan di lingkungan sekolah oleh personil-personil sekolah. Baik, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah saya berikan terkait dengan ruang lingkup dari administrasi persekolahan. Sebagai dasar saudara nanti untuk mempelajari materi-materi selanjutnya di dalam mata kuliah administrasi persekolahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum saya tutup, ada sebuah quotes dari Ibnu Sina yang ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari rasa malas sehingga kita bisa terhindar dari orang-orang yang rugi. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.